Memandang iklim budidaya ikan air tawar di masa modern saat ini menjadi pilihan bagi para petani pemula dalam mengembangkan perekonomian dalam pemenuhan segi pangan di sektor perikanan. Dan saat ini, aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu pembudidaya ikan air tawar di kolam terpal. Perjalananku dimulai dengan melintasi perkampungan yang terletak di wilayah Slimau, Kabupaten Bulungan, Kaltara. Untuk menuju tempat pembibitan serta budidaya ikan air tawar ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit perjalanan dari pusat kota Tanjung Selor. Halo sahabat baikku dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Nah hari ini teman-teman, aku sedang berada di tempat pembudidayaan ikan air tawar teman-teman. Nah di tempat ini kita akan melihat bagaimana proses pembibitan ikan-ikan air tawar yang ada di Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, Kaltara teman-teman. So bagaimana serunya kegiatan hari ini? Yuk ikutin terus perjalananku hanya di Lepoke edisi Tanjung Selor, Kaltara. Dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Imam. Nah teman-teman, kita sudah berada di tempat pembudidayaan ikan air tawar ya Pak ya? Benar. Dan kebetulan hari ini sudah ada Bapak Imam selaku owner di tempat ini. Begitu Pak ya? Benar. Hari ini sedang ngapain ini Pak? Kita rencana ya kalau saat ini kita lagi ngecek benih, cuma kita mau pemijahan lele. Pemijahan lele? Insya Allah juga ikan mas kita akan pijah hari ini. Hari ini Pak ya? Iya. Wah luar biasa. Jadi teman-teman beruntung sekali hari ini kita bisa melihat kegiatan Bapak Imam yang akan melakukan kegiatan pemijahan. Benar. Nah teman-teman pastinya seru banget kan? Kalau gitu yuk kita ikutin kegiatan Bapak Imam hari ini melakukan pemijahan ikan-ikan air tawar. Di lahan seluas 100 meter persegi ini, Pak Imam memanfaatkan setiap ruang kosong yang ada dengan kolam-kolam terpal yang berfungsi sebagai tempat pembudidayaan ikan air tawar. Saya mulai ini 2017, lalu akhir. Jadi awalnya saya pembesaran. Di pembesaran itu kita beli benih di petani yang di pembenihan, kemudian kita besarkan di sini. Kemudian karena minim ilmu pada masa itu, saya gagal dalam budidaya, saya gagal. Sampai akhirnya saya nggak bisa beli benih lagi. Akhirnya saya berusaha untuk cari induk ikan lele. Saya coba memijah dengan bimbingan YouTube waktu itu karena kita di sini minim ilmu ya. Akhirnya bisa, pelan-pelan bisa, dan hikmahnya dari kegagalan pembesaran saya itu saya bisa membantu petani-petani yang sebelumnya membeli benih itu harus keluar pulau ke Tarakan, kadang ke Berau, bahkan kita biasanya datangkan dari Pulau Jawa benih lele itu. Dan alhamdulillah dengan adanya pembenihan saya ini sudah sangat membantu para petani-petani pembesaran yang ada di seputaran Tanjung Selor ini. Berbekal ilmu yang dipelajari dari berbagai media sosial, Pak Imam memberanikan diri memulai budidaya ikan air tawar dengan kolam terpal. Pada awalnya, Pak Imam hanya berfokus pada pembesaran ikan lele saja. Namun kemudian, bergerak lebih maju ke depan, sembari menimba ilmu tentang cara pemijahan hingga proses pembibitan, lalu mempraktekannya di kolam-kolam terpal binaan Pak Imam sampai saat ini.
biasanya kalau ini kita stripping, dia kalau keluar sperma dia jantan. Kalau ini sepertinya betina, ini perutnya lebih gendut. Nanti kita coba cari yang jantan. Di kolam-kolam ini ada berbagai macam jenis ikan air tawar, mulai dari ikan lele, ikan nila, ikan gurami, hingga ikan mas. Nah itu, ini jantan. Nah, jantan ini. Dan saat ini, Pak Imam sedang memindahkan indukan-indukan ikan mas ke dalam kolam pemijahan, yang nantinya ikan-ikan ini akan melakukan proses perkawinan secara alami. Kondisi air kolam yang kurang baik tidak membuat Pak Imam patah semangat. Segala cara dilakukan agar kondisi air yang awalnya buruk bisa menjadi baik sebagai tempat pembudidayaan ikan air tawar hingga berkembang sampai saat ini. Airnya ini tidak layak sebenarnya. Jadi saya mencoba untuk memanfaatkan yang ada, dan mudah-mudahan menjadi motivasi teman-teman yang sumber airnya seperti ini. Jadi saya terpancing untuk praktek dengan sumber air yang sangat di bawah standar sebenarnya. Secara pH, kemudian zat besinya tinggi. Jadi harapannya bisa menjadi contoh teman-teman yang tadinya sudah down, lihat kondisi airnya kok seperti ini. Makanya saya sampai hari ini saya sudah membuktikan saya bisa mengeluarkan benih, kemudian di petani pun benihnya sehat sampai panen, dan kita mengambil hasil panennya itu untuk diproduksi di ikan kemasan. Hal yang sering dilakukan Pak Imam agar air kolam lebih sehat adalah dengan rutinnya mengganti air di kolam minimal seminggu 3 kali, hingga pengecekan media pemijahan yang sudah lama terendam air agar terhindar dari lumut yang tidak diperlukan. Setelah itu, mengganti media pemijahan yang lama dengan yang baru, sehingga nantinya ikan terhindar dari bakteri-bakteri berbahaya. Hal ini dilakukan berulang-ulang kali oleh Pak Imam agar ikan indukan yang sedang memijah nantinya dapat melaksanakan proses pemijahan dengan fokus dan menghasilkan telur-telur yang berkualitas. Dalam satu kolam pemijahan, Pak Imam memerlukan 2 buah petakan yang dibuat khusus sebagai media pijahan. Petakan ini dibuat dengan bahan berwarna gelap yang fungsinya nanti sebagai tempat lele indukan bersembunyi dan merangsang para indukan lele untuk melakukan proses pemijahan. Pak Imam juga mengambil beberapa batu di sekitar kolam sebagai pemberat agar petakan pijahan tidak mengambang di kolam ketika air kolam telah diisi memenuhi kolam pijahan. Setelah media pijahan telah disiapkan, saatnya Pak Imam memilih indukan-indukan lele yang sudah siap dipijah di kolam-kolam bundar ini. Ini induk lele kita yang kita seleksi dari petani-petani kita sendiri. Nah, selama ini kita belum mendapatkan induk-induk lele yang bersertifikat dari balai-balai yang ada di Indonesia. Entahkah kami yang kurang informasi atau bagaimana, saya juga belum begitu mendalami itu, tapi kita berusaha seleksi induk dari kolam-kolam petani-petani kita yang ada di sini, yang sebelumnya sudah budidaya lele.
kita ambil sesuai petunjuk-petunjuk para senior, baik ciri-cirinya atau bagaimana. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah sangat membantu ya, untuk lele kita. Kalau jenisnya kurang ini, informasinya mutiara dan sangkuriang yang ada di tempat kita ya. Lele yang siap dipijah tentunya sudah berukuran minimal panjang 30 cm ya sobat. Nah teman-teman, hari ini Bapak Imam sedang menyeleksi indukan betina dari lele sangkuriang teman-teman. Ini salah satu cirinya ya. Nih, kita biasanya dia respon, siripnya berdiri. Kemudian ciri-ciri lele betinanya, dia cenderung perutnya kan besar ini. Nah, dia lentur perutnya. Bentar ya sayang. Kelaminnya seperti itu. Ini betina ya, tampak memerah, artinya ini siap untuk dipijahkan. Kemudian perutnya lembek, lentur ini sudah pasti ada telurnya. Cuma kan kita pilih yang sudah siap untuk dipijahkan. Macam ini kan tidak ada isinya nih, banyak yang sudah ada isinya. Memilih indukan yang siap dipijah tentunya sudah melewati beberapa tahap penyeleksian. Di antaranya, lele-lele dengan ukuran 30 cm dan keadaan lele yang sehat akan diambil terpisah dari kawanan yang lain. Biasanya, indukan yang sehat akan merespon dengan sirip mengembang ketika dielus permukaan kulitnya. Setelah menyeleksi indukan lele betina yang siap dilakukan pemijahan, lalu selanjutnya, lele indukan ini dibawa ke kolam pemijahan atau biasa disebut kamar pengantin. Nah, di kolam pemijahan ini biasanya akan diisi dengan 1 ekor lele jantan dan 2 ekor lele betina. Hal ini dilakukan karena 1 ekor lele jantan mampu membuai sel-sel telur dari lele betina. Kelaminnya jantan, dia membengkak pangkalnya dan memerah. Ini kan Sudah siap dipijah Om ya? insya Allah. Nah, itu ujungnya juga ada merah sedikit. Ini bagus nih, kalau pakai ini 1 jantan 2 betina. Wah, nah ini teman-teman adalah lele jantan yang nantinya akan digabung dengan lele indukan yang betina teman-teman ya. Setelah itu mereka disatukan untuk dilakukan proses pemijahan. Wah, lelenya gede banget nih teman-teman, tuh lihat. Wah, gede banget nih. Oke, kita segera pindahin ya teman-teman ya. Untuk mencari indukan jantan yang siap memijah, dapat dilakukan dengan melihat jenis kelamin si jantan yang berwarna merah, atau dengan mengelus pundak lele yang apabila merespon dengan sayap terkembang, berarti lele sudah siap dipijah. Nah, untuk proses pemijahan sendiri Pak, ini diperlukan berapa lama sampai tahap dia bertelur dan penetasan itu? Biasanya nanti dia mulai memijah ini sekitar pukul 9 malam sampai dengan jam 9 pagi besok. Nah, kemudian setelah dia bertelur, indukan kita angkat, membutuhkan waktu 24 jam untuk total telur menetas. Nah, itu dia, 24 jam sudah, insya Allah sudah selesai semua. Berarti tidak perlu menunggu waktu lama ya Pak ya? Iya,
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, untuk dilakukan pemijahan memang dibutuhkan waktu sekitar 1x24 jam. Itu waktu khusus untuk lele-lele ini berada dalam satu tempat agar mereka lebih fokus dalam proses pemijahannya nanti, teman-teman. Kalau dalam bahasa budidaya ini namanya kamar pengantin. Kamar pengantin. Wah. Nanti setelah dari kamar pengantin ada namanya kamar bersalin. Wah. Untuk penebasannya. Nanti ini kita pindah Bang, nggak di sini. Atau kita kuras, kita ganti air baru. Nanti yang kalau misalnya itu saya bersihkan, nah di sanalah nanti kamar bersalinnya untuk telur-telur nanti ini. Dengan memaksimalkan potensi yang ada, Pak Imam terus berinovasi dalam hal budidaya ikan air tawar dan menjalin hubungan baik dengan para petani ikan air tawar lainnya, sehingga terjalin komunikasi yang saling menguntungkan antar petani dengan konsumen ikan air tawar yang ada di Tanjung Selor, Kaltara. Kalau harapan saya kepada para petani yang ada di seputaran Tanjung Selor, pada khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Bulungan ini, dengan adanya pembenih-pembenih kecil seperti saya dan beberapa rekan di tempat lain, saya harap para petani bisa mengkoreksi kepada kami kekurangan-kekurangan kami, keluhan-keluhan petani kepada kami, agar kami selaku pembenih ini, pembudidaya di segmen pembenihan ini, bisa memperbaiki kualitas, memperbaiki cara-cara untuk menghasilkan benih-benih unggul, supaya petani-petani yang ada di sekitaran kita ini juga bisa maksimal mendapatkan benih terbaik, panennya nanti juga maksimal, petaninya dapat keuntungan, tidak dengan terkadang kan beberapa petani kita ini bercerita di luar, tidak menyampaikan ke kami. Dan harapan kami, mari kita seperti rumah tangga kita, jadi kesalahan-kesalahan kita mari kita diskusikan bersama agar mendapatkan hal-hal kebaikan, baik pembenih maupun yang membesarkan benih. Kemudian terkait dari kendala-kendala kita yang ada di sekitar kita ini, termasuk di kolam saya dengan minimnya air begini, ya misalnya nanti ada bantuan dari pemerintah, mungkin bisa melihat kondisi air ini, mungkin diborkan air kan atau seperti apa, itu harapan saya. Seperti pakan, kalau macam pakan ini kan Bang kita datangkan dari Brau, dari Surabaya. Untuk tempat kita ini sebenarnya kan sumber daya alamnya banyak, ikan-ikan rucah banyak, jadi harusnya di tempat kita ini bisa memiliki pabrik pakan yang bisa melayani para masyarakat. Dengan adanya petani-petani air tawar seperti Bapak Imam ini, harapannya adalah konsumen ikan air tawar di Kabupaten Bulungan ini kelak akan meningkat, dan kehadiran para petani ikan air tawar mampu memenuhi setiap kebutuhan ikan air tawar sampai kepada konsumen di daerah Kaltara. Tentunya, hal ini juga harus didukung dan disupport selalu oleh pemerintah daerah untuk perkembangannya. Selain budidaya kolam terpal, Pak Imam juga bergerak di industri pangan rumahan dengan produk kemasan ikan berbumbu siap digoreng. Nantinya, produk olahan ikan bumbu siap goreng ini juga dapat menjadi bagian penting dalam teknik pemasarannya, sehingga produk ikan air tawar bisa lebih cepat terserap secara langsung ke para konsumen ikan air tawar. Ikan yang telah dikemas ini mampu bertahan hingga 8 bulan di dalam mesin pembeku, dan uniknya, rasa daripada ikan bumbu ini tidak hilang karena proses pembekuannya dilakukan dengan menghilangkan kadar udara pada kemasan, sehingga rasa dari ikan bumbu ini tetap terjaga kualitasnya. Inovasi ikan berbumbu siap goreng ini juga memiliki banyak sekali penggemarnya.
Selain karena lebih mudah dan simpel pengelolaannya, juga karena masyarakat tidak perlu lagi menyiapkan bumbu-bumbu yang begitu rumit. Nah, ikan goreng Pak Imam sudah siap dihidangkan nih teman-teman. Saya udah gak sabaran nih mencicipinya. Pasti rasanya, bukan alang-alang ya. Wah, nah ini lele yang ada di peternakan tadi ya teman-teman ya. Dan setelah dibumbui, digoreng sedemikian rupa, jadinya seperti ini. Wah, ini sangat menggugah selera sekali ya teman-teman ya. Jadi kita berkesempatan hari ini mencicipi bagaimana produksi di rumah produksi ini teman-teman. Menikmati hidangan lele goreng dari ternak terpal Bapak Imam ini, ditemani kehangatan nasi dan sambal kecapnya, sungguh luar biasa sekali. Wah, saya sudah jadi nggak sabaran nih teman-teman. Saatnya kita mencicipi lele goreng Momtani Kalimantan. Mari Pak, kita coba cicipi nih Pak. Oke. Wah, udah nggak sabar nih teman-teman. Ini lelenya udah digoreng. Kita cocolin sambal, pakai nasi hangat. Mari makan. Mantap Pak. Enak banget teman-teman. Gurihnya rasa lele goreng bumbu produksi rumahan Bapak Imam hari ini mengantarkan kita di penghujung perjalananku di tempat budidaya dan pembibitan ikan air tawar. Semoga perjalananku hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi diri kita untuk jadi lebih baik menatap hari ke depan. Jadi itu kisahku hari ini. Terima kasih sudah menemani. Sampai ketemu lagi di Lepuke edisi berikutnya. Salam 3 Tawai.